Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Safitri. Dalam video kali ini saya akan menggunakan command line atau disingkat dengan CLI. Dan untuk menggunakannya kita harus mengetikkan terlebih dahulu perintah-perintah yang akan kita jalankan. Di sini yang pertama saya akan membahas file dan directory. Ada 5 langkah perintah yang harus kita jalankan, yaitu perintah yang pertama ada perintah ls. Kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini tidak ada hasil apapun dalam perintah ls ini. Nah, ls ini digunakan untuk mencantumkan informasi file dan direktori yang terdapat dalam direktori kerja saat ini. Jadi karena saya belum membuat file atau direktori apapun, jadi tidak ada output yang dihasilkan. Lalu ke langkah kedua, yaitu ada perintah "-l". Ini digunakan untuk menampilkan informasi dalam format panjang atau memberikan informasi tambahan tentang file yang terdapat dalam direktori kerja. Kita langsung ketikkan saja. Dan untuk langkah ketiga, kita ketikkan perintah /temp. /temp ini digunakan untuk menampilkan informasi mendetail tentang file dalam direktori /temp. Ternyata di sini terdapat direktori yang bernama snap private temp dan sebagainya. Jika kita ingin menampilkan nama pengguna dari pengguna saat ini, kita bisa ketikkan UMI. Nah, output yang dihasilkan adalah Fitri. Lalu kita berlanjut ke langkah keempat, yaitu perintah untuk menampilkan informasi tentang sistem saat ini. Jadi, untuk dapat melihat nama kernel yang digunakan, kita bisa ketikkan perintah uname. Nah, untuk uname ini memiliki dua opsi. Kita bisa menggunakan opsi yang pertama, yaitu dan untuk menampilkan nama hostnode jaringan, yaitu ada dua opsi. Kita bisa menggunakan ini uname -n atau dengan menggunakan opsi dan untuk langkah yang kelima atau langkah terakhir, yaitu menjalankan perintah pwd. Perintah pwd ini digunakan untuk menampilkan lokasi saat ini atau direktori bekerja saat ini. Yaitu di sini terletak pada direktori /home/fitri. Ini kita coba ketikkan echo hi. Nah, echo ini digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel. Oke, lalu ke selanjutnya kita akan membahas comment history, atau kita akan menjalankan comment history. Salbas menyimpan histori perintah yang diketik. Jadi perintah sebelumnya dapat dengan mudah diakses dalam histori dengan beberapa cara. Untuk cara yang pertama, kita bisa tekan tombol panah ke atas ataupun tanda panah ke bawah. Saat sudah menemukan perintah yang ingin dijalankan, bisa menggunakan tombol panah ke kiri ataupun tombol panah ke kanan untuk memposisi kursor. Dan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan perintah history untuk dapat melihat daftar histori bernomor. Lalu jika kita ingin menampilkan 5 perintah terakhir dari daftar histori, kita bisa ketikkan story 5. Nah, ini merupakan
5 perintah terakhir dari history. Selanjutnya, jika kita ingin menjalankan perintah echo high yang terdapat pada nomor 10 dalam daftar history, kita bisa ketikkan perintah tanda seru lalu nomor daftar history echo high yaitu 10. Enter. Nah, ini coba kita ketikkan echo maka akan muncul outputnya hello student. Lalu kita ketik echo $hit. Nah, variabel hit size ini menentukan berapa banyak perintah sebelumnya untuk disimpan dalam daftar history. Kita enter. Sini outputnya menghasilkan 1000. Selanjutnya kita ketik perintah echo $pet. Echo $pet. Nah, variabel ini digunakan untuk menemukan lokasi perintah. Setiap direktori yang tercantum di atas dicari saat menjalankan perintah. Jadi misalnya jika kita mencoba menjalankan perintah det, pertama-tama shell akan mencari perintah di /usr/local /spin, lalu di direktori usr/local/bin dan seterusnya. Setelah perintah det ditemukan, shell akan menjalankannya. Lalu selanjutnya kita gunakan perintah which untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini bernama det yang terletak di dalam direktori yang tercantum dalam nilai pet. Lalu kita ketik ya. Jadi output dari perintah which ini memberitahu bahwa ketika kita menjalankan perintah det, sistem akan menjalankan perintah /usr/bin dan /det. Jadi perintah which ini memanfaatkan variabel pet untuk menentukan lokasi perintah det. Jadi selanjutnya ada jenis perintah atau komen. Yang pertama itu ada perintah tipe yang dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Ada beberapa sumber perintah yang berbeda di dalam sel CLI. Yang pertama itu ada perintah internal dibangun ke dalam sel itu sendiri. Contohnya yaitu ada perintah cd atau change directory, merupakan bagian dari base. Jadi ketika kita mengetik perintah cd, maka base cell sudah bisa mengeksekusi dan tahu cara menafsirkannya. Jadi tidak perlu memerlukan program tambahan untuk dijalankan. Jadi perintah tipe mengidentifikasi perintah cd sebagai perintah internal. Lalu sekarang kita coba ketikkan, nah, cd is a cell built-in. Oke, sekarang kita coba menggunakan perintah which untuk menampilkan pet lengkap ke perintah ls. Untuk perintah eksternal, perintah tipe menampilkan lokasi perintah yaitu tipe. Nah, lalu kita coba menggunakan perintah which. Dari kedua perintah ini menghasilkan output yang berbeda. Lalu selanjutnya kita menggunakan opsi "-a pada perintah tipe untuk menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Ya, langsung kita ketikkan tipe. Kita ketikkan alias. Ini digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Dan untuk jenis perintah yang terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Jadi coba kita ketikkan tipe VI. Lalu coba kita ketikkan lagi. Ini kita sudah berada pada direktori bin. Selanjutnya kita coba ketik
if lalu sekarang kita keluar dari directory bin dengan mengetikkan perintah cd. Selanjutnya kita ke pembahasan mengutip atau quoting. Yang pertama, untuk menjalankan perintah delete di dalam perintah echo, maka kita menggunakan tanda back quote. Nah, outputnya menghasilkan keterangan waktu ya. Lalu selanjutnya kita menempatkan karakter dolar sebelum ataupun setelah perintah untuk menyelesaikan substitusi perintah. Oke. Kita coba menggunakan karakter backslash, yaitu kita coba lagi menggunakan karakter tanda kutip ganda. Kita ketik kita coba lagi menggunakan logika dan dengan perintah yang gagal. Nah, di sini untuk perintah pertama echo berhasil dan di sini terlihat outputnya. Dan untuk perintah false itu sendiri dijalankan namun menghasilkan kegagalan, sehingga untuk pernyataan terakhir echo tidak dijalankan. Dan untuk yang terakhir kita menggunakan karakter atau. Lalu kita coba untuk perintah pertama, perintah true. Nah, ketika perintah dipisahkan oleh karakter atau ini, jika pernyataan pertama itu true, maka menyebabkan perintah selanjutnya itu tidak dijalankan.